selamat siang semuanya teman-teman Master Ong. Hari ini kita mau bahas satu topik tentang hubungan ya, hubungan antar pasangan lah, pacaran gitu ya. Terutama ya anak-anak muda zaman sekarang kan, kalau kita lihat banyak sekali kasus-kasus juga baik yang putus pacaran, perceraian maupun sebagainya. Nah, hari ini saya ada narasumber, seorang psikolog ya, nanti dia bisa perkenalkan diri. Kita mau bicara satu topik tentang toxic relationship ya, atau hubungan yang ya beracun ya, jadi racun bukan hanya beracun, tapi hubungan pun ada racunnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti topik ini bisa berikan satu wawasan buat kita semua gitu. Oke, mungkin buat Ibu Vivi, halo. Ya, halo Master, apa kabar? Baik, gimana kabarnya? Sehat juga. Juga ya. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu nih, siapa, profesinya apa, gitu. Sehari-harinya bidangnya apa, gitu. Iya, baik. Nama saya Vivi. Sehari-hari saya bekerja sebagai konselor. Coach juga, ada beberapa kegiatan coaching yang saya lakukan, terutama spesialisasinya sih point of view ya. Oh gitu ya. Dan berbagai kegiatan psikologis lainnya. Lebih kepada remaja atau apa aja, orang tua juga atau semua orang lah, semua kalangan juga? Remaja ke dewasa ya. Remaja ke dewasa ya, jadi persoalan-persoalan remaja, persoalan orang tua juga ya? Orang tua juga dan remaja. Itu agak-agak mirip sebenarnya, kadang-kadang banyak sekali orang tua yang ke remaja-remajaan, Master. Oh gitu, ke remaja. Berarti kan sesuai umur ya? Terutama yang kaitannya sama relationship ya. Jadi nggak hanya dialami oleh remaja, terkadang orang tua juga mengalami masalah-masalah di relasi seperti itu. Jadi ya remaja dan orang tua permasalahan relasinya kurang lebih sama. Jadi Ibu juga, Bu, berarti sehari-hari memang buka konsultasi untuk orang-orang gitu ya? Iya, saya buka konsultan untuk bagi yang membutuhkannya, terutama yang bermasalah dengan penyesuaian diri ya. Ya, tapi sekarang ini kan kalau di dunia barat itu kan kita ada masalah atau ada sesuatu ke seorang psikolog itu biasa ya. Tapi kalau di Indonesia kadang-kadang orang pikir emang gue gila kali ke psikolog, psikiater gitu ya. Kadang-kadang orang masih agak sedikit takut gitu loh, takut tentang hal-hal kayak gitu. Nah itu mungkin ya kedepannya mudah-mudahan orang lebih terbuka ya, jadi bisa selesaikan lah satu permasalahan ya dengan ketemu seorang psikiater atau psikolog gitu kan. Iya, karena di Indonesia masih dianggap tabu ya, karena dia masih merasa ya nggak mau dibilang gila, apalagi psikolog gitu, kesannya saya depresi atau saya gila gitu. Padahal hanya buat sharing, dan terkadang memang kita perlu sharing sama orang-orang yang ahlinya ya, daripada kita sharing ke sembarang orang gitu. Itu malah akan memberikan solusi yang mungkin kurang tepat. Sebenarnya sih tidak memberikan solusi, yang memberikan solusi adalah orangnya sendiri. Psikolog lebih mengarahkan proses berpikirnya gitu, memberikan gambaran-gambaran gitu sebenarnya. Jadi tidak semengerikan yang dibayangkan orang sebetulnya. Oke. Mudah-mudahan lah kedepannya orang lebih mengerti ya, memahami semua ini. Iya betul, Master, benar-benar. Makanya kita ngadain acara ini supaya orang juga lebih mengenal sih apa sih profesi seorang psikolog gitu, psikiater gitu ya. Iya gitu. Betul. Oke, jadi hari ini kita mau bahas satu topik yang ya mungkin saya kira tidak hanya remaja yang menghadapi, mungkin juga orang yang sudah menikah ya, atau mereka yang sudah bahkan puluhan tahun menikah pun ada permasalahan ini ya, yang sering orang bilang dengan toxic relationship gitu ya. Jadi ya kan banyak orang yang galau lah tentang sebuah hubungan ya. Kadang-kadang kita sudah punya pasangan, punya seorang ya pacaran atau sudah menikah pun, kadang-kadang kita tidak terlalu mengenal secara utuh ya pasangan kita itu sendiri gitu, dan kita sering menghadapi satu dilema di dalam satu permasalahan di dalam keluarga gitu. Nah apalagi kalau remaja-remaja zaman sekarang ya, itu lebih gampang lagi, dikit-dikit galau, dikit-dikit apa gitu ya. Nah makanya topik ini saya kira cukup menarik ya. Nanti kalau misalnya nggak keburu satu part, mungkin kita bikin jadi 2 part gitu ya. Karena kan biar nggak terlalu panjang juga, nanti orang tahu bosan. Nah
awalnya ini saya ingin tanya dulu nih sama Ibu Vivi nih. Apa sih sebenarnya pengertian utamanya tentang toxic relationship itu sebenarnya apa sih? Apa yang maksudnya ya penggambarannya tuh maknanya apa ya? Artinya seperti apa gitu? Iya, jadi toxic relationship itu pada dasarnya kan orang itu berhubungan untuk berkembang gitu ya, untuk menjadi baik. Tapi ada hubungan-hubungan yang ternyata justru membuat orang merasa tidak punya harga diri, atau harga dirinya merasa tidak dihargai, atau dia merasa jadi tidak bahagia, atau dia memiliki pemikiran yang negatif dengan lingkungan gitu dari hubungannya itu. Jadi ada relasi yang membuat dia menjadi tidak positif gitu. Itu dikategorikan sebagai toxic relationship. Namanya juga racun ya. Jadi harusnya kita berelasi jadi positif, tapi dengan berelasi ini kita menjadi negatif gitu. Itu definisi atau gambaran umum tentang toxic relationship itu sebenarnya. Jadi ini bisa dialami kedua-dua belah pihak juga ya. Jadi misalnya dalam satu pasangan tuh bisa aja sang pria mengalami hal yang sama, wanitanya juga mengalami hal yang sama. Bisa juga dua-duanya. Biasanya satu pelaku, satu penderita. Oh, satu pelaku, satu penderita. Jadi tidak mungkin dua-duanya ya? Enggak, bubar jalan itu. Saling menyakiti. Jadi satu pelaku, satu penderita. Kalau dua-duanya perang gitu ya, saling menyakiti. Toksik sama toksik mereka hidup bersama. Nggak ada yang menderita. Tapi ada nggak ya kayak gitu? Enggak sih kalau kayak gitu. Mereka itu akan menjadi relationship yang normal gitu, karena masing-masing merasakan tidak ada yang merasa dirugikan. Oh gitu, jadi racun ketemu racun. Racun ketemu racun gitu. Jadi mereka biasa aja gitu. Biasa aja, yang menjadi masalah kalau satu racun, satu enggak gitu. Jadi yang satu itu dirugikan sama yang lain. Jadi satu menjadi negatif, yang satu tetap positif. Kalau biasanya karena biasanya kalau orang yang toksik itu ada seseorang, satu pihak merasa ingin dipandang lebih oleh atau lebih kuat oleh partnernya, atau seseorang di dalam relasi itu ada yang merasa kalau dirinya itu bergantung pada pasangannya, jadi mengandalkan pasangannya gitu. Jadi yang satu powerful tapi yang satu merasa sangat tidak berdaya, sehingga dia kayak benalu gitu loh di pasangannya bergantung. Jadi ada satu orang yang lebih berkuasa lah ya. Apalagi kalau misalnya di negara-negara Asia itu kan cowok itu dianggap lebih berkuasa. Tapi tidak selalu begitu ya, tidak selalu juga begitu kan. Ada juga wanita yang lebih berkuasa, ada juga ya. Ada juga, apalagi zaman sekarang ya. Emansipasi wanita, banyak juga wanita perkasa. Soalnya saya lihat juga kan sekarang ini juga banyak kasus perceraian di pengadilan ya. Data-data saya lihat juga itu sampai 2018 itu yang menggugat cerai kebanyakan tuh 80% adalah wanita. Ya. Jadi memang itu tadi wanita perkasa gitu kali. Kalau zaman dulu kan orang tabu ya. Artinya kalau yang menceraikan tuh biasanya kebanyakan adalah pria dibanding wanita. Tapi zaman sekarang tuh kebanyakan wanita gitu. Ya mungkin juga itu karena pengaruh ini ya, Master. Jadi pengaruh wanita juga lebih mandiri. Terus edukasi tentang relationship juga mulai banyak. Jadi banyak orang yang merasa untuk apa saya mempertahankan hubungan yang toksik ini, akhirnya mereka memilih untuk bercerai mungkin gitu ya. Di samping hal-hal lain yang menjadi penyebab itu. Jadi kira-kira lebih berani lah. Toxic relationship ini kan harusnya kalau orang pacaran ya, apakah di masa pacaran itu udah bisa ketahuan atau biasanya mulai terjadi ketika sudah berkeluarga fasenya? Di pacaran pun ada, Master. Di pacaran pun ada. Hubungan-hubungan toksik ini, di keluarga juga ada. Oh, jadi dari waktu masa pacaran sudah ketahuan, tapi terus dilanjutkan ya? Iya, karena dia tidak merasa itu sebagai toksik gitu loh. Jadi terkadang ini itu terbungkus dengan misalnya ya, salah satu ciri-ciri kalau hubungan yang toxic relationship itu salah satu pasangan itu tidak berani mengatakan tidak gitu ke partnernya. Gitu, walaupun dia merasa ini nggak benar, tapi dia tidak berani untuk mengungkapkan penolakan. Itu sebenarnya toksik karena yang satu itu nggak punya power untuk
mengungkapkan apa perasaannya gitu. Jadi dia ikut aja seperti itu. Penyebabnya apa? Tidak berani. Zaman sekarang kan orang anak-anak muda atau apa kan sudah lebih terbuka ya. Kenapa dia tidak berani? Apa yang menyebabkan? Apakah prianya atau wanita terlalu istilahnya? Apakah ini ada faktor cinta gitu? Maksudnya karena aku terlalu sayang sama dia, aku nggak berani kayaknya nantang apa yang dia katakan. Iya, yang istilah kalau anak ABG zaman sekarang istilahnya bucin. Oh, bucin. Budak cinta Budak gitu cinta ya. ya. Jadi dia merasa perlakuan posesif si pasangan itu sebagai sesuatu yang tanda cintanya dia gitu loh. Gitu. Walaupun dia sendiri merasa, aduh ini kok tidak nyaman dengan situasi itu, tapi dia merasa oh mungkin itu bukti dari cintanya dia gitu. Karena kadang-kadang orang yang pihak yang powerful itu mengatakan karena saya sayang sama kamu maka saya merhatiin kamu gitu. Gitu. Dan kadang-kadang mereka tanpa sengaja itu suka mengalami perlakuan buruk baik verbal maupun non verbal gitu. Kadang-kadang dari kata-kata itu seperti merendahkan pasangan yang lain gitu loh, sehingga mereka merasa jadi tidak percaya diri atau gambaran diri si pasangannya itu menjadi rendah gitu. Aku tidak bisa apa-apa tanpa dia gitu, seperti itu. Atau saya nggak mungkin bisa kalau anak-anak remaja ya, saya nggak bisa nih selesai sekolah atau kuliah kalau nggak ada dia gitu, saya butuh dia gitu, seperti itu. Walaupun dia merasa tidak nyaman dengan situasi itu gitu. Jadi intinya ya, salah satu pihak ada ketergantungan yang berlebihan lah ya pada pihak yang lain ya. Ya, kalau yang contoh tadi adalah contoh yang powerful ya. Jadi si satu pihak itu menekan pihak yang lain. Kalau contoh yang ketergantungan itu lebih ke melankolis, Master. Misalnya si cewek mungkin yang merasa tidak nyaman dengan kondisi itu, terus dia mau minta putus. Nah, si laki-lakinya biasanya akan merajuk gitu, ngomong kalau dia nggak bisa hidup tanpa si perempuan itu gitu. Jadi lebih dependen baik materi maupun kebutuhan afeksinya gitu. Jadi gue nggak bisa hidup tanpa lu gitu kalau anak ABG gitu. Nah, biasanya seperti itu. Jadi lebih kepada perasaan-perasaan dari mereka berdua ya. Jadi salah satu. Jadi kayak play victim ya. Kalau yang melankolis itu loh. Iya. Ya, seperti itu. Jadi ya ada beberapa kategori ya berarti ya. Ciri-ciri kalau misalnya kita bicara tentang toxic relationship kan mungkin ciri-ciri ini tidak bisa menggambarkan keseluruhan lah ya. Karena kan keadaan setiapnya berbeda. Tapi garis besarnya mungkin bisa dijelaskan gitu maksudnya. Tadi salah satunya kan ketergantungan. Mungkin ada ciri-ciri lain. Oke, saya coba jelaskannya mungkin bisa yang menonton ini nanti bisa meng-compare gitu. Ada di mana posisi saya ya. Oke, yang pertama adalah merasa buruk setiap saat. Jadi ketika merasa tidak nyaman dengan pasangan akibat perlakuan buruk yang diberikan kepada kita yang tadi saya bahas, baik itu verbal maupun non verbal, sehingga merasa dirinya nggak cukup berharga dan merasa tidak cukup dicintai gitu ya, bahkan sampai bisa membuat gambaran dirinya menjadi buruk. Dia nggak pede karena dia merasa bukan siapa-siapa, seperti itu. Kemudian ada yang merasa tidak berani untuk mengatakan tidak, seperti yang tadi udah dibahas juga. Jadi dia menyadari kalau perlakuan pasangan itu sangat tidak menyenangkan gitu. Namun dia sungkan untuk menolak atau membantah apa yang dia terima itu gitu. Padahal itu sangat tidak sesuai dengan dirinya gitu loh. Kemudian ada yang merasa privasinya terganggu. Ini yang tadi kita bahas dengan posesif gitu ya. Jadi lebih mengekang gitu ya, Iya, jadi dia nggak boleh berelasi dengan, kalau anak remaja ya, kamu hanya boleh sama saya. Dia tidak boleh untuk berelasi dengan teman lain gitu loh. Seperti itu banyak sekali terjadi belakangan ini di kalangan remaja, dan sehingga mengganggu kebebasan. Jadi dia hanya tahu itu aja. Mereka hanya berdua aja gitu. Relasi-relasi sama temannya sudah ditutup gitu. Kemudian ada juga yang merasa dibohongi. Jadi misalnya dia percaya 100% kepada partnernya, tapi partnernya menyanyiakan kepercayaannya gitu. Misalnya selingkuh atau apa dan tidak mengaku gitu loh. Kemudian merasa
uh, ketika ada permasalahan, mereka nggak bisa selesaikan. Jadi permasalahan yang itu berulang terus dan tidak terselesaikan gitu. Biasanya salah satu pihak pada saat yang satu pihak mengungkapkan kalau mereka punya masalah, dia punya masalah, salah satu pihak akan membalikan kalau yang bermasalah itu adalah pasangannya. Jadi kan masalah selalu menyalahkan salah satunya gitu ya. Iya, sehingga masalah itu berulang terus dan tidak selesai-selesai. Ini banyak dialami oleh rumah tangga juga ya, kalau yang ciri-ciri ini gitu. Seperti itu ciri-ciri dari hubungan dikatakan toksik. Oke. Tapi kadang-kadang jadi ini lebih kepada orang-orang kadang-kadang bisa sampai puluhan tahun atau jangka waktu yang panjang setelah menikah tetap dalam keadaan yang demikian dan mereka bisa bertahan gitu ya. Itu semata-mata hanya karena ya artinya kalau kita mau keluar dari toksik ini kita harus lebih banyak menggunakan logika dibanding perasaan. Kalau kita pakai perasaan artinya kan kita akan bertahan terus ya karena saya cinta sama dia, ya sudahlah mungkin memang gitu dianya gitu ya, saya terima aja gitu. Apa kita harus lebih banyak menggunakan logika Bu dalam hubungan, tidak menggunakan perasaan atau seimbang? harus seimbang ya. Seimbang ya. Kalau hubungan jangka panjang itu tetap perasaan juga penting ya, nggak hanya rasio. Cuma memang biasanya orang yang bertahan itu karena yaitu tadi karena misalnya udah cinta gitu bucin kalau ABG atau karena ada hubungan pernikahan ya. Biasanya kan kalau orang menikah dia sudah tahu kondisinya sudah sangat buruk tapi mereka sadar gitu pernikahan tidak mungkin bisa diakhiri, ada anak bla bla banyak pertimbangan, akhirnya mereka ya udah mereka memilih untuk ada di ruangan itu, di zona itu gitu loh, walaupun seperti apapun kondisinya. Tapi ada sih beberapa cara yang bisa dilakukan untuk keluar dari hubungan toksik itu sih. Iya kan, kan kalau misalnya seseorang itu ada dalam kondisi demikian, dalam kondisi hubungan yang seperti ini, ada sebagian orang yang berpikir kan, apalagi kalau sudah menikah ya, kalau pacaran mungkin lebih gampang ya. Kalau yang sudah menikah, apalagi kalau udah punya anak, ya punya ya istilahnya omongan gitu ya. Ya tentu saja kan tidak semudah orang yang pacaran, saya tinggalnya putus gitu kan, tidak semudah itu. Betul. Banyak hal-hal yang berkaitan dalam keluarga itu. Nah, apakah hubungan toksik ini sesuatu yang bisa diselesaikan gitu loh, atau tidak gitu loh. Jadi pilihan, maksudnya kalau sudah kita ada dalam hubungan seperti itu, kan ada dua pilihan ya, kita pergi atau kita tinggal kan. Kalau kita mau tinggal, tetap sama-sama, tentu saja kan kita harus cari solusinya. Nah, hubungan yang seperti ini apakah bisa diselesaikan nggak? Ada nggak cara untuk menyelesaikan? Oke, ada sih beberapa cara untuk keluar dari toxic relationship ya. Yang pertama, kita sendiri berusaha untuk mengevaluasi hubungan. Terkadang kita itu sibuk memikirkan hal lain tapi lupa untuk bertanya kepada diri sendiri gitu ya. Bagaimana perasaan kita saat ini bersamanya? Apakah kita bahagia atau kita frustasi? Gitu, itu pertanyaan yang harus ditanyakan kepada diri sendiri. Apa kita masih ingin menghabiskan sisa waktu bersamanya dia ke depan atau seperti apa gitu? Atau kita tidak tega untuk meninggalkan dia. Gitu. Ini mungkin untuk orang yang ini biasanya dialami pertanyaan yang harus diajukan oleh orang yang berumah tangga ya. Apa saya siap nanti masa tua bersama orang seperti ini gitu ya? Saya tega atau tidak gitu untuk melepaskan ini? Kemudian apakah hubungan ini akan membuat dia semakin berkembang atau tidak? Gitu ya, terkadang banyak orang yang punya potensi master tapi dia terjebak dalam toxic relationship, akhirnya dia menjadi tidak seoptimal yang bisa dia tampilkan, seperti itu. Kemudian ya itu, tanyakan pada diri sendiri apakah kita nyaman dengan kondisi ini dan usahakan untuk jujur. Selain itu kita berusaha untuk melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat. Yang tadi saya bilang, misalnya dia seorang yang potensial, tapi dia terjebak dalam hubungan toksik. Cobalah untuk mencari kegiatan yang lebih positif sehingga dia akan membuka pola berpikirnya dan juga mengalihkan perhatian-perhatiannya gitu, sehingga dia akan lebih optimal, tidak terlalu terpuruk gitu, karena kondisi itu kan membuat orang menjadi sangat terpuruk. Kemudian cari lingkungan yang bisa membuat aura positif.
Jadi misalnya tergabung dalam satu kelompok atau tim atau pertemanan yang memiliki passion yang sama, misalnya hobi yang sama, itu juga membuat seseorang yang ada dalam relasi toksik bisa lebih optimal gitu ya, bisa lebih happy gitu ya, karena kan kondisi dalam toksik itu bikin orang nggak happy gitu kan, dia terus-menerus sedih gitu. Kemudian yang terakhir, melepaskan toxic relationship itu dengan perlahan. Jadi butuh kekuatan untuk keluar dari hubungan beracun itu gitu ya. Terkadang cinta dan komitmen membutakan orang sehingga kita sampai kehilangan jati diri gitu loh karena cinta dan kita punya komitmen. Jadi mungkin harus ditanamkan ke dalam diri kalau diri kita ini sangat berharga gitu loh. Jadi nggak ada yang bisa merendahkan atau mencela kita gitu, karena kita tuh sesuatu yang berharga. Itu yang mesti ditanamkan, tapi itu memang perlu perjuangannya, nggak segampang seperti ini saya menjelaskan gitu, karena itu berproses, apalagi untuk yang berumah tangga, untuk menaikkan harga diri yang sudah down itu susahnya minta ampun gitu ya. Nah ini memang perlu pihak ketiga yang kompeten sebenarnya, karena dari jenis hubungannya saja udah nggak seimbang kan, jadi kita perlu mendatangkan orang ketiga yang profesional untuk menjadi penyambung. Nah, di situ fungsinya Ibu berarti ya? Iya, sebenarnya fungsi saya di situ. Artinya kalau orang dalam keadaan kayak gini memang kedua belah pihak itu kadang-kadang tidak bisa berpikiran secara jernih kan, apalagi kalau yang sudah berumah tangga. Ya istrinya merasa suaminya yang salah, suaminya merasa istrinya yang salah gitu kan. Jadi memang harusnya butuh orang ketiga yang bisa memberikan satu opinion yang bagus gitu ya, yang bisa melihat seimbang antara keduanya. Iya, jadi ibarat cermin ya, Master. Memberikan cermin ini gambaran diri kalian akan lebih objektif ya, gitu. Artinya hubungan ini sebenarnya masih bisa dipertahankan kan, tidak harus kita, saya sudah menikah ternyata, pasangan saya ini ternyata saya dalam hubungan toksik, udahlah nanti besok-besok saya bisa aja. Tidak harus seperti itu kan, berarti artinya masih bisa diselesaikan kan. Hanya kadang-kadang orang tidak mau melewati upaya-upaya itu gitu ya, karena yang tadi Master bilang, kalau ke psikolog itu mengerikan gitu. Oke lah, kalau mungkin bukan psikolog, mungkin ada dari keluarga yang dianggap signifikan, yang netral, itu juga bisa dijadikan orang ketiga. Yang mendamaikan keluarga pun juga berarti benar-benar orang yang bisa netral ini kan berarti kadang-kadang misalnya gini, ada orang yang bermasalah dalam keluarganya, mendatangkan anggota keluarga yang lain, tetapi dia nggak bisa netral, itu yang jadi bahaya kan. Misalnya, itu malah jadi pendukung, supporter jadi. Jadi nggak bisa lihat lebih jernih ya. Jadi lebih baik sebenarnya mungkin orang luar kali ya, lebih bagus ya sebenarnya ya. Orang luar yang netral dan lebih profesional ya. Profesional ya. Supaya jadi jangan jadi orang ketiga yang negatif itu yang di tengah. Iya, nanti ikutan emosional lagi. Atau memanfaatkan situasi jadinya. Iya, ikutan kesel. Aduh, akhirnya jadi kacau ya, bukan jadi baik malah jadi berantakan semuanya gitu kan. Iya. Paling aman sih ke profesional ya kan, orang-orang profesional ya. Supaya bisa mendudukan permasalahan itu dengan tepat ya. Ya inilah makanya saya melihat zaman dulu mungkin sudah ada hubungan seperti ini ya. Misalnya zaman-zaman dulu kan seorang pria itu sangat berkuasa sekali ya kan. Wanita harus mengikuti sang pria gitu ya. Dan mungkin ada perasaan-perasaan yang kurang nyaman ya. Kalau kita lihat misalnya dulu perjuangan RA Kartini juga kan salah satu karena dia merasa kok kayaknya potensi dia tuh tidak bisa keluar gitu kalau selalu ada dalam lingkungan yang seperti itu gitu kan. Makanya dia ingin mendobrak tradisi seperti itu. Nah, cuma kan zaman dulu mungkin karena sistem pemikiran orang-orang masih lebih apa istilahnya, memang sudah umum seperti itu. Jadi orang-orang biasanya memaklumi aja, udahlah saya terima aja, jalanin aja. Kalau zaman sekarang kan ya teknologi udah canggih, informasi banyak, pergaulan banyak ya. Itu juga mungkin yang mendorong sekarang ini banyak terjadinya kasus-kasus perceraian itu tadi juga salah satunya karena tidak menemukan jalan keluar ya, tidak menemukan jalan keluar, tidak malu ketemu psikiater ya, malu curhat sama orang lain ya kan, akhirnya pas limitnya sudah habis ya sudah semuanya sudah meledak gitu ya.
Dan kita nggak bisa menutup kemungkinan juga ya pengaruh media cukup berpengaruh ya di situ ya, kayak seperti misalnya kehidupan public figure itu juga sebenarnya kan menjadi karena dia tidak keprofesional menyelesaikan masalah itu, dia menjadikan role model para public figure itu, oh ternyata nggak apa-apa kok gitu ya, atau sharing-sharing ke temennya mungkin ya, karena wanita karir misalnya, lu pasti kan akan beda ya pertimbangannya gitu ya, sama dengan ibu-ibu di rumah. Itulah yang membuat jadi diputuskan dengan cepat gitu, padahal ada sebenarnya tahapan yang bisa dilakukan gitu ya sebelum sampai keputusan itu gitu. Mungkin pada akhirnya ada juga yang sampai ke keputusan itu, tapi udah ada step-step upaya yang dilakukan ya, dan maksimal gitu, nggak hanya ya kalau kita cuma berdua, kalau mereka hanya berdua aja nyelesain sih susah ya. Nggak bisa ya, sudah terbawa emosinya masing-masing segala macam, mana mungkin bisa berpikiran jernih ya. Iya, udah negatif aja. Negatif semua ya, dua-duanya negatif ya, nggak bisa. Dua-duanya negatif. Jadi akhirnya nggak ada jalan keluar, buntu, dan akhirnya ya kalau ada pihak ketiga lagi manas-manasin, akhirnya ya sudah semuanya bubar ya. Dan, iya, jadi bubar jalan. Nah, nyesel itu kan nggak pernah di depan ya, Master ya. Nyesel itu masalahnya selalu di belakang. Betul. Ya, makanya ini kadang-kadang masyarakat kita ini kan memang belum terbiasa sih ya. Mudah-mudahan ya ke depan kalau orang sudah education-nya sudah lebih bagus ya kan, ketemu kayak Ibu Vivi gini ya hal yang biasa gitu. Saya lagi galau, lagi apa itu, daripada saya ketemu teman yang bukan bikin saya makin oke gitu kan, mendingan saya ketemu seorang seperti Ibu yang profesinya kan akhirnya ada jalan keluar untuk satu permasalahan. Mungkin itu ya. Iya. Karena kalau teman biasanya akan membela temannya. Iya, udah pasti sih. Jadi penguat gitu. Jadi nggak bisa melihat di tengah. Makanya kadang-kadang banyak juga yang curhat ke saya kalau melihat tarot itu, ya kan, kebanyakan seperti itu gitu ya. Ya, kebanyakan perasaan-perasaan yang galau-galau seperti itulah. Cuma kan kadang-kadang ya mereka ingin dihibur sebenarnya kan, ingin dihibur. Ya kan, kalau lihat tarot pun kalau di saya itu orang-orang banyak tuh senangnya yang bagus-bagus, maunya yang bagus-bagus. Kalau dia ngomongin jelek, waduh, rasanya gimana gitu kan gitu. Nah, itulah ya kadang-kadang padahal kan sesuatu yang tidak terlalu bagus, belum tentu itu menjadi sebuah hal yang tidak baik kalau kita mau lihat secara benar ya. Melihat, oh ini mungkin sebagai warning buat saya, itu saya lebih koreksi gitu. Lebih ke pelajaran hidup ya sebenarnya, apalagi untuk yang muda-muda ya sebenarnya yang sudah berumur juga itu jadi pelajaran hidup ya. Kita pernah mengalami situasi ini, apa yang kita dapat pada saat situasi itu kan ada pembelajaran di situ kan. Sebenarnya sih kalau kita berpikir positif gitu ya, kita bisa berpikir bisa membawa pikiran kita seperti itu untuk yang anak muda ya, sehingga nggak usah takut kalau udah merasa sangat toksik gitu ya, masih pacaran gitu ya, terus dipertahankan sampai menikah, itu kan nggak jadi lebih bagus gitu. Dari pacaran udah kelihatan gitu kan, karena nggak berani lepas, akhirnya mereka menikah ya begitu lagi juga terulang. Karena kan ada permasalahan yang tidak selesai. Artinya kalau tadi mengacu pada pernyataan Ibu, kalau di dalam pacaran itu semua udah kelihatan, jadi lebih baik kita mengambil sikap untuk tidak mempertahankannya, atau kita berusaha merubahnya juga? Kalau di pacaran sih sebenarnya kalau kita memang merasa nggak nyaman sih nggak apa-apa ya kita move on dari situ ya. Karena resikonya kan kalau hanya pacaran biasa itu nggak terlalu besar ya. Yang perlu banyak upaya yang kita lakukan untuk orang married atau yang sudah tunangan mungkin gitu, itu kan nggak gampang juga ya. Kalau kita memutuskan satu tunangan itu kan juga orang cukup berpikir panjang karena dua keluarga sudah ketemu. Betul. Dan yang kecewa dan yang jadi benci, yang jadi dendam itu bukannya mereka berdua saja, sudah melibatkan keluarga sama keluarga. Betul, iya. Jadi kalaupun misalnya harus selesai ya harus diupayakan lah, itu hampir mirip ya kalau tunangan sama married ya. Kalau buat relasi pacaran biasa, tapi kan banyak kan anak-anak zaman sekarang bilang saya udah terlanjur cinta, saya udah terlalu itu dia. Saya udah terlalu sayang, terlanjur sayang. Bagaimana ya kan? Mungkin nanti dia bisa berubah, mungkin nanti dia lebih baik ya segala macam, atau memang saya mungkin yang kurang baik gitu.
nggak apa-apa punya pikiran begitu di awal ya, kalau merasa oke, saya kurang baik mungkin gitu, merubah diri nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata kita udah merubah diri, situasi masih sama dan berulang terus dan merasa semakin membuat kita tidak positif, ya itu berarti kan hubungan itu udah toksik gitu. Makanya terkadang saya menyarankan gitu ke anak-anak muda kalau curhat ya, kalau misalnya mereka sharing, ya saya bilang gitu, coba boleh punya relasi, boleh punya partner, tapi jangan bucin. Jadi kita tetap berelasi yang benar gitu. Maka kita tetap punya dunia sama teman-teman gitu. Kita misalnya sama pacar itu tetap jalan, tapi kita nggak menutup diri dari teman-teman. Banyak kasus-kasus, kenapa kuliah telat? Iya Bu, saya diputusin pacar gitu, karena dia jadi begitu pacarnya nggak ada, dia ngeblank, terus efeknya ke kuliah gitu. Sering sekali itu saya mendapat kasus kayak gitu. Udah pastilah kan galau ya, perasaannya udah nggak nentu, nggak konsentrasi, itulah. udah nggak fokus lah menjalaninnya gitu. Ya. Kayaknya dunia selesai gitu, Master. Begitu misalnya ketahuan pacarnya selingkuh, padahal dia udah setia banget gitu. Padahal sebenarnya tanda-tanda toksik udah kelihatan dari awal. Jadi artinya kita tidak boleh terlalu dalam ya Bu perasaan, atau gimana nih sebenarnya Bu? Karena kadang-kadang kan kalau kita udah terlalu cinta, terlalu sayang, terlalu ini kan kita kalau putus pun pasti kita akan terbawa suasananya, akan sangat menderita. Kalaupun kita, itu yang kadang-kadang membuat orang bertahan, ya walaupun dia tidak merasa bahagia tapi dia bertahan gitu. Iya. Jadi artinya zaman sekarang ini harusnya kita itu perasaan kita itu nggak boleh terlalu dalam dong Bu kalau gitu. Yang proporsional ya, kita maksudnya gini, kita tetap pakai perasaan tapi kita juga harus tetap waras istilahnya. Jadi kita tetap pakai rasio gitu ya. Jadi karena memang nggak kayak hubungan tanpa perasaan jadi hambar juga sih, kayak makanan nggak pakai garam. Jadi tetap ada perasaan tapi tetap kita harus ada logika supaya jadi rambu-rambu gitu loh, supaya kita nggak terjerat ke dalam toxic relationship ini. Gitu. Itu baik di kehidupan, baik untuk remaja maupun yang sudah berumah tangga. Iya, cuma zaman sekarang bukan zaman sekarang sih, dari dulu juga gitu dari ya. Dari dulu. Kalau namanya perasaan itu kan kadang susah ya. Udah cinta itu kadang ya semuanya orang bilang cinta itu buta ya, mungkin itu benar juga. Benar itu nggak. Makanya kita perlu cermin ya, makanya kita perlu orang lain yang lebih objektif untuk jadi cermin. Jadi begitu, karena susah ya namanya perasaan, nggak bisa kita manipulasi gitu ya, namanya perasaan ya cinta aja gitu. Tapi ya kita perlu ada orang lain untuk yang profesional untuk memberikan cermin ke kita, nih kondisi kamu saat ini seperti ini gitu. Itu beneran dikasih cermin sehingga dia bisa melihat oke, saya sudah tidak normal nih gitu, kehidupan saya udah tidak biasa seperti itu. Nah, ini kan sebuah topik yang menarik ya. Mudah-mudahan nanti yang nonton video ini nih bisa sedikit tercerahkan lah, ya kan, tidak terlalu banyak bawa perasaan semua, ya. Akhirnya semua pekerjaan kacau, kuliah kacau, sekolah kacau, apapun kacau, ya kan, kena perasaan yang tidak menentu ini gitu loh. Jadi mungkin next time kalau kita bikin topik-topik lain lagi yang ya mudah-mudahan bisa berguna lah ya, video-video seperti ini ya. Betul. Buat yang lainnya gitu. Saya juga dengar nanti Ibu mau bikin video channel YouTube juga ya. Iya nih. Iya. Menemani Master Ong, jadi nanti Master Ong jadi tamunya saya. Oh gitu. Iya, mudah-mudahan ya. Ya gitulah, biar bisa saling berbagi ilmu gitu kan ya. Iya betul. Bisa berguna gitu. Dan memang mudah-mudahan lah, ini mungkin kena waktunya juga sudah ya gini-gini udah 40 menit ya, cepat banget. Oke. Ya, demikian ya. Kita tadi udah bahas tentang toxic relationship dari segi seorang psikolog ya. Dari Ibu Vivi tadi sudah menjelaskan panjang lebar ciri-cirinya maupun apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami hal seperti itu kan ya. Jadi pilihannya memang kita kalau ingin tinggal tetap dalam hubungan itu, maka kita harus menyelesaikan masalah itu. Tidak bisa dibiarkan. Menyelesaikan dengan cara yang profesional. Kita harus bawa orang ketiga yang benar-benar profesional di bidangnya. Ya mungkin seorang psikiater seperti Ibu Vivi, atau seseorang yang bisa netral, yang bisa melihat semua masalah dengan clear gitu ya.
jadi tidak istilahnya tidak mendukung salah satu pihak, sehingga hubungan itu bisa terus dilanjutkan. Tapi kalaupun misalnya kemudian memilih untuk meninggalkan hubungan toksik ini, mungkin langkah pertama ya harus berusaha menyelesaikan dulu ya, mungkin begitu ya. Iya. Ya. Jadi artinya tidak langsung main putus saja gitu, tapi harus juga dicari jalan untuk menyelesaikannya. Kalaupun nanti tidak terselesaikan, maka itu pun harus banyak persiapan-persiapan yang harus dilakukan, apalagi kalau yang sudah berumah tangga gitu kan. Tentu saja ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan soal anak, soal ya penghasilan, soal apa saja lah yang berkaitan dengan keluarga, itu banyak sekali. Ya kalau teman-teman yang masih pacaran ya itu mungkin ya memang tidak mudah sih ya, saya mengerti perasaannya itu tidak mudah, tetap bisa galau, betul. Tetapi masih lebih mudah dibanding yang kalau sudah berkeluarga ya. Jadi ya mudah-mudahan topik ini bisa membawa pencerahan buat semuanya, bagaimana sebuah hubungan yang sehat ya. Kalau sudah terlibat dalam hubungan seperti ini, nah kita cari jalan keluarnya. Demikian ya, Bu Vivi ya? Iya, begitu. Oke, kita cukupkan dulu, kalau tahu panjang nanti pada boring ya, kirain kayak kuliah lagi ya. Iya benar. Mungkin nanti kita ambil topik-topik yang lebih ini lagi ya. Mudah-mudahan ini mudah-mudahan pada tertarik nih. Soalnya ini adalah video pertama saya di channel saya di Master Ong untuk biasanya kan saya tarot ya dan kemudian traveling ya. Kali ini kita masukin satu topik pembahasan tentang ya inspirasi lah itu ya. Kita akan tanya sama orang-orang yang berkompeten tentunya. Oke, mungkin itu ya. Nanti kalau ada yang mau konsultasi boleh ya Bu ya? Boleh. Nanti saya taruh link Instagramnya atau ya, Instagramnya atau apa dari Bu Vivi ya, seorang psikolog yang mungkin nanti bisa membantu teman-teman lain yang ada dalam masalah bisa terselesaikan ya. Oke, kita sudahin dulu video kali ini. Terima kasih untuk Ibu Vivi yang sudah sama-sama Master. Makasih juga berkenan nih berbagi ilmunya ya. Kita nggak bisa ketemu ya di masa pandemi kayak gini ya. Untungnya kita pakai Zoom masih oke lah ya, masih bisa saling sharing ya. Demikian teman-teman semua, kita tutup video kali ini, dan bagi yang belum melakukan like, share, dan komen serta subscribe silakan dilakukan. Sampai ketemu di video Master Ong selanjutnya. Salam semesta.